Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Ada yang sudah lihat jadwal UAS? Kita ujian hari Selasa, alias berapa hari lagi? Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari lagi ya. Kita akan ujian UAS. Nah, ini adalah materi terakhir dari saya. Nanti akan ada dari tentang hormon dan reproduksi wanita, terus kemudian nanti satu lagi mengenai kehamilan dan laktasi. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, sebagai bahan latihan ya untuk kalian pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini, karena nanti hari Selasa kalian sudah UAS, kita akan mengadakan kuis nanti pada akhir dari kuliah ini. Jadi kuliah ini nanti kalau di kelas lain kemarin tidak saya ini kita sudah selesai sebelum waktunya. Jadi karena kuis ini nanti, jadi kuisnya mungkin bisa dilihat di MMP ya. Kuisnya waktunya 20 menit, sedangkan waktu akses kalian itu 30 menit. Kita selesai jam 12.20, kita mulai kuisnya jam 11.50. Nah, seperti biasa untuk semua kuis saya maupun ujian ya, untuk bisa mengakses ujian nanti diperlukan password. Nah, nanti password baru akan saya bagi jam 11 lebih 50 ya atau 30 menit sebelum kuisnya selesai. Oke ya, materi kuisnya adalah dari materi pertemuan saya yang pertama sampai yang hari ini terakhir ya. Nah, sebelum itu saya minta maaf dulu ya karena tadi masih ada acara, saya tinggal dulu untuk mengisi kuliah ya karena ini utang saya kepada kalian karena kemarin kita tidak ada kuliah selama libur Lebaran ya. Semoga nanti tidak mepet ya dengan persiapan UAS kalian. Oke, kita akan lanjut saja untuk materi hormon dan reproduksi wanita. Saya kira saya sudah memberikan materi mengenai anatomi dan oogenesis ya, kalau tidak salah di kelas C ini. Sudah sampai di sini ya kalau saya sampai di struktur dari ovum ya. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke materi selanjutnya, masih mengenai reproduksi wanita, kita akan bahas tentang sistem hormon wanita. Nah, sama seperti pria kemarin ya, ada beberapa hormon yang berperan dalam sistem hormon wanita, di mana sistem pengaturan hormon wanita ini berbeda dengan pria. Nanti pengaturannya adalah berdasarkan siklus menstruasi yang nanti akan kita pelajari di materi ini juga. Nah, sebelum kita mempelajari tentang siklus menstruasi, kita akan belajar dulu mengenai hormon-hormon yang berperan. Yang pertama pastinya adalah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Yang kedua adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, yaitu ada FSH dan LH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Terus yang ketiga ada estrogen dan progesteron. Hormon ini nanti akan disekresikan secara berbeda selama masa atau tahapan yang berbeda pada siklus menstruasi bulanan wanita. Nah, sebelum kita masuk ke siklus menstruasi, kita akan bahas dulu apa sih fungsi dari hormon-hormon tadi. Yang pertama adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis terlebih dahulu. Ada dua hormon yaitu luteinizing hormone dan FSH follicle stimulating hormone. LH dan FSH sama dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis atau pituitari. Untuk LH fungsinya adalah bekerja sama dengan FSH nanti menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari follicle degraf. Follicle degraf itu adalah follicle yang dia mengandung ovum yang kemudian sudah matang yang disiap melakukan tersebut. Nah, LH dan FSH juga berperan dalam perkembangan dan pematangan folikel serta nanti dalam proses ovulasi. FSH juga sama, fungsinya nanti adalah dalam pematangan folikel dengan stimulasi estrogen dan kemudian pada proses ovulasi. Sehingga nanti kalau kita bahas tentang siklus menstruasi wanita, pada saat terjadinya ovulasi, kadar LH dan FSH ini dia paling puncak atau naik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Ada yang pertama adalah hormon estrogen.
Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua, estrogen ini adalah merupakan hormon kortikosteroid yang berasal dari kolesterol. Nah, estrogen sendiri nanti berdasarkan strukturnya ada 3 ya, yaitu estradiol, esteron, dan estriol. Ini tiga-tiganya estrogen. Strukturnya masih struktur kerangka steroid, tiga-tiganya adalah estrogen, yang membedakan nanti hanyalah rantai samping. Nah, untuk struktur nanti tidak akan dibahas di anatomi fisiologi manusia, tetapi mungkin akan dibahas ketika kalian pelajari mungkin tentang fitokimia atau tentang kimia medisinal, belajar mengenai struktur steroid gitu ya. Nah, estrogen ini nanti akan dihasilkan oleh folikel. Jadi folikel yang matang itu yang mengandung ovum itu menghasilkan estrogen. Bisa dihasilkan nanti oleh corpus luteum. Jadi folikel yang sudah melepas sel ovum, terus kemudian dia ini ya progresiasi atau perubahan menjadi corpus luteum, dan juga oleh plasma karena dia adalah hormon kortikosteroid juga sebagian kecil dihasilkan oleh korteks adrenal. Kenapa? Karena asalnya sama ya dari kolesterol yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Nah, estrogen ini berperan dalam perkembangan ciri seks sekunder wanita, juga berperan nanti dalam pematangan alat reproduksi wanita seperti pembesaran ukuran tuba, uterus, vagina, dan penebalan dinding endometrium. Kalau kemarin kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, kalau kalian masih ingat ya, pada uterus itu, nah ini ya, uterus itu terdiri atas 3 lapisan atau 3 dinding gitu ya. Dinding yang paling dalam kita sebut sebagai endometrium. Di luar endometrium nanti ada miometrium, dan yang paling tua itu adalah periometrium. Endometrium ini nanti setiap bulannya nanti akan mengalami penebalan. Yang bertanggung jawab terhadap terjadinya penebalan pada dinding endometrium ini adalah hormon estrogen. Karena estrogen itu memiliki efek untuk menyebabkan proliferasi perbanyakan sel. Untuk apanya? Itu agar dinding endometrium ini nanti penuh dengan pembuluh darah. Sehingga nanti kalau misalnya ada ovum yang dibuahi atau zigot ya, dia bisa terimplantasi ya, jadi bisa masuk ke dalam dinding endometrium ini, jadi dia kayak nyantol seperti itu. Terus kemudian nanti bisa hidup karena adanya pembuluh darah tadi ya, yang nanti bisa mengantarkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya agar zigot tadi bisa berkembang. Nah, itu peran dari estrogen. Nah, fungsi lain nanti pada perkembangan wanita yaitu untuk menghambat LH dan FSH nanti pada fase luteal. Nanti kita akan bahas ini pada siklus serta stimulasi LH dan FSH pada fase preovulasi. Sehingga pengaturan hormon pada wanita ini nanti bergantung siklusnya dan juga bergantung dari pembentukan sel ovum dan sebagainya. Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, estrogen ini selain fungsi-fungsi ini, dia nanti juga memiliki fungsi secara sistemik. Nanti akan kita bahas di bagian belakang. Oke, kita lanjutkan. Hormon yang dihasilkan ovarium selanjutnya adalah progesteron. Progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum dan juga dihasilkan oleh plasenta. Fungsinya adalah mempersiapkan uterus nanti sebagai tempat implantasi janin. Caranya gimana? Dengan mengurangi aktivitas proliferatif yang dimiliki oleh hormon estrogen. Jadi tadi ya, hormon estrogen itu memiliki kemampuan untuk menyebabkan proliferasi atau perbanyakan sel. Itu baik pada dinding endometrium tadi maupun nanti pada sel epitel vagina. Nah, ketika nanti sudah ada zigot, penebalan ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ini akan ditempati untuk zigot tadi. Nah, untuk menghentikan proses penebalan ini nanti dilakukan oleh progesteron. Nah, progesteron ini selain itu dia juga memiliki efek untuk mencegah kontraksi uterus. Ada efek dari apa? Jadi estrogen selain dia memiliki efek proliferatif, estrogen ini juga memiliki efek untuk menyebabkan terjadinya kontraksi uterus.
Kalau progesteron dihasilkan pada saat bersamaan dengan estrogen, maka progesteron ini dia memiliki efek mencegah kontraksi uterus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempertahankan kehamilan. Nanti waktu kita akan bahas tentang kehamilan, jadi pada masa kehamilan itu dua hormon ini, yaitu hormon estrogen dan progesteron itu nanti akan naik kadarnya ya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Nah, suatu saat ya kalau misal progesteronnya nggak ada, tadi ya si estrogen kan menyebabkan terjadinya kontraksi uterus. Kalau misalnya di situ ada janin di uterus ya nanti bisa dikeluarkan ya karena efek dari estrogen. Nah, untuk mencegahnya itu fungsi dari progesteron sehingga mungkin kalian pernah dengar ada ibu hamil ya di penguat kandungan isinya adalah hormon progesteron. Oke, yang kedua yang selanjutnya fungsi dari pada pasien. Nah, kalau ini nanti akan kita ketahui lebih lanjut nanti di air siklus seperti ini siklus menstruasi. Jadi secara umum siklus menstruasi itu terdiri dari 4 bagian ya sesuai dengan warna yang ada di gambar ini. Yaitu yang warna biru muda itu adalah fase menstruasi, umumnya 1-5 hari. Terus biru apa ya ini ya, biru langit gitu ya, biru langit ini adalah fase folikuler. Nah, di sini nanti FSH sama LH nanti mulai naik. Untuk apa fungsinya? Dua-duanya adalah untuk perkembangan dari folikel agar folikelnya semakin matang agar sel ovumnya nanti bisa dilepas. Oke, selanjutnya nanti ke yang warna ini apa ya? Jingga. Kalau jingga ini biasa warnanya peach ya. Jingga atau salem ya mungkin sebutannya. Nah ini ya, inilah saya nggak tahu warnanya ya. Ini pokoknya ya. Ini adalah fase ovulasi. Nah, pada saat fase ovulasi, kalau kalian tadi ingat, hormon yang berperan dalam fase ovulasi LH dan FSH. Sehingga nanti ketika terjadi ovulasi, kadar LH dan FSH ini dia sangat tinggi, mencapai puncaknya. Kita lihat di sini ada peak-nya ya. Terus kemudian setelah ovumnya dilepaskan dari ya, nanti akan masuk ke fase luteal. Luteal ini kalau kalian nanti menghafalkannya gampang ya dari kata corpus luteum. Jadi pada saat ini kan folikelnya sudah melepas si ovumnya sehingga dia berubah menjadi corpus luteum sehingga fasenya namanya luteal. Nah, itu dia akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron dia memiliki efek menghambat sekresi LH dan FSH pada pituitari sehingga kadar LH dan FSH nanti akan gitu ya. Itu fase luteal. Jadi ada menstruasi, folikular, ovulasi, pregnenolon bisa diubah menjadi hidroksipregnenolon atau dari pregnenolon bisa diubah menjadi progesteron. Dari progesteron bisa diubah menjadi hidroksiprogesteron. Dari hidroksipregnenolon dia bisa diubah menjadi dehidroepiandrosteron. Dari dehidroepiandrosteron bisa diubah menjadi androstenedion. Nah, ini yang kemarin saya berikan kotak ya. Dari androstenedion ini yang kemudian nanti bisa diubah menjadi testosteron. Dari testosteron atau dari androstenedion oleh enzim yang sama yaitu aromatase, androstenedion bisa diubah menjadi estron, ini merupakan salah satu jenis estrogen. Testosteron bisa diubah menjadi estradiol, ini juga salah satu jenis estrogen. Dari keduanya, baik estron maupun estradiol, ini bisa diubah ya pada hati nanti menjadi estriol. Kalau kita lihat di sini ya, kerangkanya sama ya, ini yang kita sebut nanti sebagai kerangka steroid, nanti kalian mungkin akan lebih banyak belajar di kimia atau kalau enggak di fitokimia ya. Tentang struktur atau kalau pada fitokimia itu senyawa sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Nah, kita lihat yang berbeda hanya rantai sampingnya di sini ya. Ini ada O, di sini ada H dan OH, sedangkan di sini ada HOH, di sini tambahan HOH. Itu adalah jenis-jenis estrogen. Nah, seperti tadi sudah saya singgung sedikit ya di awal tadi bahwa estrogen ini dia memiliki efek tidak hanya pada organ reproduksi wanita tetapi juga
secara sistemik. Sistemik itu artinya seluruh tubuh. Hampir sama seperti testosteron kemarin. Testosteron kemarin kan dia juga memiliki efek pada seluruh tubuh. Nah, apa saja efek dari estrogen ini? Yang pertama kepada otak ya. Jadi otak, estrogen ini nanti akan membantu maintenance atau mengatur suhu tubuh terutama pada wanita. Sehingga kadar estrogen ini nanti akan mempengaruhi fluktuasi suhu tubuh pada wanita. Nanti akan kita bahas di belakang. Kapan dia cenderung rendah ya, kapan dia cenderung tinggi. Tingginya itu nggak tinggi banget ya, nggak sampai demam lah kayak gitu. Tapi memang biasanya suhunya cenderung lebih tinggi dibandingkan pada waktu tertentu tergantung kadar estrogen. Terus estrogen dia juga memiliki kemampuan untuk menghambat kehilangan ingatan ya atau memory loss. Terus estrogen dia juga memiliki fungsi untuk mengatur bagian dari otak yang kemudian untuk mempersiapkan terhadap aktivitas seksual maupun untuk perkembangan organ reproduksi. Itu estrogen pada otak. Sedangkan pada payudara, estrogen ini nanti akan menstimulasi perkembangan terutama pada saat pubertas. Dan kemudian juga nanti akan mempersiapkan kelenjar atau gland ya, kelenjar payudara nanti terutama untuk produksi ASI terutama pada masa kehamilan. Nanti akan kita bahas pada masa kehamilan itu kan biasanya ukuran payudara pada ibu yang hamil atau menyusui itu adalah lebih besar ya. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab adalah si estrogen. Nah, estrogen juga memiliki efek terhadap organ dalam, yaitu hati dan liver terutama. Mengapa? Karena estrogen ini dia bisa mengatur produksi kolesterol pada liver. Nah, kolesterol pada liver itu nanti akan dikurangi produksinya sehingga risiko pembentukan plak itu penyumbat. Jadi mungkin kalian pernah dengar yang namanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu salah satu cirinya adalah terjadinya serangan jantung, gitu ya. Mengapa bisa terjadi serangan jantung? Karena pembuluh darah jantung yang nanti kita sebut sebagai arteri koroner, dia terhambat. Oleh apa? Oleh plak. Nah, plak ini biasanya merupakan tumpukan kolesterol. Bisa yang lain juga ya, misalnya karena adanya trombus ya, trombus itu bekuan darah, gitu ya. Bisa juga karena penumpukan kolesterol sehingga nanti terjadi penyakit jantung koroner, mungkin kalian pernah dengar. Cirinya nanti terjadi serangan jantung, mungkin kalian pernah dengar juga. Nah, estrogen ini nanti ya, karena dia bisa mengatur produksi kolesterol pada hati, sehingga nanti mengurangi risiko terbentuknya plak pada jantung. Sehingga secara umum estrogen ini memiliki efek kardioprotektif. Kardio itu jantung, protektif itu perlindungan. Jadi dia memiliki efek perlindungan pada jantung. Selain itu, estrogen dia juga memiliki efek terhadap organ reproduksi seperti tadi ya, sudah kita bahas, yaitu ovarium, nanti menstimulasi pematangannya, terus kemudian menstimulasi awal dari proses atau siklus menstruasi, terus kemudian pada uterus sama menstimulasi pematangannya, kemudian nanti membantu mempersiapkan uterus untuk sebagai tempat implantasi atau pertumbuhan dari janin. Sedangkan pada vagina juga sama, dia nanti memicu perkembangannya, pematangannya, dan kemudian nanti membantu pemeliharaan dengan cara lubrikasi, jadi dijaga agar dia tetap lembab, dan kemudian menjaga sel-sel apitel pada vagina itu nanti tetap tebal. Gitu ya. Itu pada vagina. Nah, selain itu dia juga memiliki efek pada bone atau tulang ya, sama seperti testosteron kemarin. Efeknya apa? Yaitu membantu kepadatan tulang. Jadi dia membantu atau mempertahankan kepadatan tulang pada wanita. Sehingga nanti pada wanita yang mengalami proses menopause ya, nanti ada risiko terjadinya osteoporosis. Osteoporosis itu bahasa mudahnya adalah pengeroposan tulang ya. Jadi kalsium, mungkin saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalsium itu disimpan di tulang. Nah, osteoporosis itu terjadi ketika penyimpanan kalsium pada tulangnya ini nanti lepas gitu ya, tulangnya kalsiumnya lepas dari itu. Nah, sedangkan estrogen itu membantu penyimpanan kalsium pada tulang sehingga membantu kepadatan tulang. Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah proses pengaturan sekresi hormon pada wanita. Kalau tadi kolesterol lagi, tadi estrogen ada 3 ya, estradiol salah satunya, gampangnya seperti itu. Nah, kalau progesteron ini ada salah satu jenis atau strukturnya yaitu progesteron. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Pengaturannya sebenarnya nanti berbeda tergantung dari masa menstruasi, tapi secara umum itu hampir sama dengan hormon-hormon yang lain pada manusia, yaitu yang memicu atau menstimulasi nanti adalah efek dari dan sebagainya, diterima oleh otak terutama pada bagian hipotalamus. Hipotalamus nanti merespon dengan mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH ini dia berefek pada pituitari terutama bagian anterior. Apa respon pituitari? Dia mengeluarkan 2 hormon yaitu LH dan FSH. LH efeknya nanti pada sel TK. Kalau kalian masih ingat ya, TK ini bagian dari folikel. Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya tentang struktur dari folikel ya, sel TK di situ ada. Sedangkan FSH nanti efeknya pada sel granulosa. LH nanti menyebabkan sel TK memproduksi androgen yang nanti juga akan berefek pada granulosa. LH-nya sendiri dia juga memiliki efek terhadap sel granulosa di sini ya. Dia juga memiliki efek pada sel granulosa. Sel granulosa inilah yang nanti akan memicu perkembangan atau pematangan dari sel ovum. Selain itu, sel TK nanti juga bisa menghasilkan progestin, salah satu progesteron yang nanti bisa berefek pada organ targetnya. Sel granulosa terhadap semua stimulus tadi dia menghasilkan estrogen ya, karena ini adalah folikel ya. Terus kemudian estrogennya juga bisa berefek tadi yang barusan kita jelaskan fungsinya banyak. Estrogennya sendiri nanti juga bisa progestin dan estrogen ini sendiri nanti sama seperti hormon lain, ketika jumlahnya cukup maka dia bisa menghambat produksi baik dari GnRH maupun LH dan FSH. Istimewanya adalah ketika jumlah hormonnya dirasa kurang, maka progestin dan estrogen ini tidak hanya menghambat, tapi dia juga bisa menstimulasi produksinya yang kita sebut sebagai positive feedback. Jadi dia nanti memberikan stimulus ya, baik pada hipotalamus maupun pada anterior pituitari untuk menghasilkan LH dan FSH lebih banyak. Selain itu, sel granulosa selain menghasilkan estrogen, dia juga bisa memproduksi 2 hormon lain. Yang pertama adalah aktifin. Aktifin ini fungsinya adalah memicu bagian pituitari anterior untuk menghasilkan LH dan FSH lebih banyak. Ini kapan distimulasi? Ketika dirasa jumlah estrogen yang dihasilkan ini kurang. Jadi biar lebih banyak dia memicu agar LH dan FSH-nya lebih banyak. Sebaliknya, granulosa juga bisa menghasilkan hormon yang nanti namanya inhibin. Ini fungsinya atau kerjanya nanti berlawanan dengan aktifin. Kalau aktifin tadi menstimulasi, maka inhibin dari kata namanya inhibisi ya, nanti menghambat produksi LH dan FSH pada anterior pituitari. Ya, jadi ada yang menstimulasi aktifin sama inhibin, ada yang menghambat yaitu ada yang menstimulasi aktifin, progestin, estrogen, progestin dan estrogen. Tapi mohon maaf ini saya mute ya. Mbak Maria Ulfa. Oke, sudah ini kayaknya sudah termute ya. Mbak Maria Ulfa, mohon maaf. Oke, sudah di-mute. Oke, terima kasih. Ini saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah regulasi atau pengaturan hormon pada wanita bergantung dari siklus menstruasi. Kalau tadi kita ingat ya, ada 4 ya. Tadi ada fase menstruasi, folikular, ovulasi, dan kemudian ada fase luteal. Mungkin kalian sudah pelajari di SMA ya, tapi saya nggak tahu sampai seperti ini atau enggak. Jadi kita bahasnya yang dari awal dulu ya, yaitu dari pembentukan folikular. Pada saat tahapan ini, GnRH dihasilkan oleh hipotalamus, nanti memicu pituitari bagian anterior untuk menghasilkan FSH dan LH.
LH efeknya pada sel TK nanti akan menghasilkan androgen, androgen nanti berefek pada sel granulosa. Efek sel langsung ke sel granulosa, sehingga respon sel granulosa adalah menghasilkan estrogen, sehingga kadar estrogennya itu nanti tinggi. Agar lebih banyak estrogen itu nanti akan menstimulasi granulosa agar menghasilkan estrogen lebih banyak. Nah, nanti ketika sudah banyak ya estrogen ini nanti bisa menghambat baik produksi LH dan FSH di sini maupun oleh produksi oleh GnRH oleh hipotalamus. Ini pada masa folikular. Jadi perkembangan dari sel ovum. Nah, suatu saat kalau sel ovumnya sudah akan matang ya, sehingga kalau sudah matang kan terjadi proses ovulasi. Pada tahapan ini sama masih seperti biasa, hipotalamus menghasilkan GnRH yang memicu pelepasan FSH dan LH pada anterior pituitari. FSH dan FSH efeknya pada sel granulosa nanti akan menghasilkan estrogen. LH nanti efeknya pada sel TK menghasilkan androgen yang memicu sel granulosa untuk menghasilkan estrogen lebih banyak. Ya, estrogen yang banyak ini ya, ini nanti karena ini sudah pada fase akhir, estrogen ini nanti akan memberikan respon positif tadi yang saya sebut sebagai positive feedback. Jadi kalau negatif itu kan menghambat, kalau positif ini menstimulasi agar GnRH-nya lebih banyak. Kalau GnRH-nya banyak, FSH sama LH-nya lebih banyak, sehingga hormon ini semua banyak, akhirnya estrogen juga akan lebih banyak. Sehingga pada tahapan ini nanti terutama pada saat ovulasi nilai FSH dan LH itu tinggi, sehingga nanti akan memicu terjadinya proses ovulasi. Terus kemudian setelah ovulasi ya, sel ovumnya lepas, folikelnya berubah menjadi corpus luteum. Nah, kita masuk ke fase luteal. Pada tahapan ini ya, corpus luteum dia itu menghasilkan hormon yaitu estrogen, progesteron dan inhibin. Ingat tadi inhibin fungsinya menghambat. Begitu pula dengan estrogen dan progesteron menghambat apa? Yaitu menghambat produksi baik GnRH, FSH maupun LH sehingga kadar FSH dan LH ini tadi turun. Jadi kalau tadi ada peak terus kemudian dia langsung turun. Itu karena corpus luteum menghasilkan estrogen, progesteron, dan inhibin. Pada akhir fase luteal, yaitu ketika corpus luteumnya akan mengalami degenerasi atau kematian, artinya apa? Karena dia mengalami degenerasi, maka akan berhenti menghasilkan hormon estrogen, progesteron, maupun inhibin. Kalau ini nggak ada, artinya berarti tidak ada yang menghambat GnRH. GnRH-nya nanti diproduksi ya, nanti akan memicu pelepasan FSH dan LH pada pituitari. FSH nanti memicu perkembangan folikel baru, gitu ya. Sehingga pada ini ya masuk fase menstruasi tadi kan FSH dan LH-nya mulai naik lagi. Ya, itu efeknya dari apa? Efeknya dari corpus luteumnya mengalami degenerasi. Nah, nanti kalau terjadi kehamilan, corpus luteumnya ini nanti tidak akan mengalami degenerasi, karena nanti akan dihasilkan hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Nanti akan kita bahas di waktu kehamilan. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus menstruasi wanita. Jadi siklus menstruasi wanita nanti terdiri atas 2 siklus, yaitu siklus yang terjadi di ovarium. Jadi kalau secara keseluruhan tadi ada 4 tadi ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari tempatnya atau strukturnya nanti terdiri dari 2 bagian, yaitu yang terjadi di ovarium sama satunya terjadi di uterus. Kalau tadi kalian masih ingat ya, tadi ada fase menstruasi, terus kemudian tadi ada ovulasi, nah itu nanti berbeda ya kalau di masing-masing bagian. Nah, kalau tadi sel ovum yang dilepaskan pada saat terjadinya ovulasi tidak terjadi pembuahan, jadi kan kadar progesteronnya tadi turun. Mengapa turun? Karena corpus luteumnya tadi ini dia. Efeknya apa? Kita ingat tadi salah satu fungsi dari progesteron adalah mencegah kontraksi uterus. Sehingga kalau nggak ada akan terjadi kontraksi uterus, sehingga akan terjadi menstruasi. Nah, pada saat menstruasi ini nanti pada dinding endometrium akan melepaskan prostaglandin dalam jumlah yang sangat banyak,
yang nanti akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, yang nanti bisa memungkinkan endometrium ini lepas dan kemudian terjadi proses fibrinolisis. Jadi fibrinolisis itu dari kata fibrin. Lisis itu lisis ya, lisis itu pecah ya. Jadi fibrin kalau kalian masih ingat pada kuliah hemostasis, pembekuan darah. Ketika platelet atau trombosit kita sering nyebutnya ya, itu terjadi pembekuan darah kan platelet sama platelet atau trombosit itu kan dia menumpuk ya. Menumpuk bagian tadi yang mengalami pendarahan, terus kemudian dia kayak ditali. Ditali oleh apa? Oleh fibrin. Untuk apa? Agar dia lebih stabil. Nah, ketika terjadi menstruasi, fibrinnya ini nanti dilepaskan, terjadi lisis ya, rusak. Akibatnya terjadi apa? Terjadi pendarahan. Nah, selain terjadi fibrinolisis, nanti leukosit yang ada di endometrium nanti juga akan dilepaskan. Jadi seperti ini nanti kalau kita lihat dari ketebalan dinding endometrium. Jadi pada tahap awal menstruasi itu adalah fase proliferatif. Proliferatif itu dari kata proliferasi. Proliferasi itu perbanyakan sel, yaitu dimulainya perbanyakan sel karena adanya efek dari hormon estrogen. Jadi nanti kalau saya tanya ya, apa yang menyebabkan terjadinya fase proliferatif atau apa hormon yang paling banyak berperan dalam fase proliferatif? Jawabannya adalah estrogen. Akan menyebabkan terjadinya penebalan dari dinding endometrium, terus kemudian setelah tebal masuk ke dalam fase sekretori. Ini biasanya pada saat terjadinya ovulasi, pelepasan sel telur. Kalau sel telurnya sudah dibuai nanti bisa masuk terimplantasi di sini. Ini penuh dengan pembuluh darah sehingga nanti bisa memberikan asupan pada janin pada zigot tadi. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada nanti akan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga terjadi kontraksi uterus dan terjadi proses menstruasi. Oke, kita sekarang akan bahas tentang siklus tadi ya, siklus menstruasi. Yang pertama kita lihat siklus di ovarium. Kalau siklus di ovarium ini simpel ya, kita bagi jadi dua saja. Pembatasnya di mana? Yaitu pembatasnya pada ovulasi. Sebelum ovulasi, berarti artinya terbentuk folikel ya, kita sebutnya sebagai fase folikular. Setelah ovulasi, kan terbentuknya korpus luteum, sehingga kita nyebutnya sebagai fase luteal. Gampang ya? Nah, nggak perlu dihafal ya, yang penting dengar. Nah, fase folikular ini merupakan awal siklus. Pada tahap ini, beberapa folikel nanti membesar, kemudian membentuk rongga di sekeliling ovum. Isinya rongga itu adalah cairan folikel. Nah, folikel ini sebenarnya banyak ya, banyak. Cuma nanti ketika dalam satu fase folikular hanya ada satu folikel yang tumbuh ya, sedangkan yang lainnya mengecil. Nah, terus kemudian folikel yang mengalami pematangan sampai kemudian pada hari ke-14 siklus, folikelnya sudah besar ya, yang besar tadi, yang sudah membesar tadi dia pecah, sel telur yang ada di dalam folikelnya nanti keluar, inilah yang kita sebut sebagai tahap ovulasi. Setelah fase folikular berarti folikelnya jadi korpus luteum, kita masuk ke dalam fase luteal. Jadi folikel tadi yang pecah saat ovulasinya tadi, saat terjadinya proses ovulasi, folikel yang pecah tadi itu isinya darah. Pada tahapan ini kita menyebut folikel ini sebagai korpus hemoragicum. Hemore ini ya dari kata humor itu pendarahan karena isinya darah. Jadi korpus hemoragicum. Nah, korpus hemoragicum selanjutnya nanti akan berdiferensiasi ya, akan terjadi penumpukan lemak pada korpus ini sehingga nanti dia akan membentuk korpus luteum. Ini dari kata lute yang artinya lipid ya, hampir sama saja. Sehingga korpus luteum ini dia kaya akan lipid. Korpus luteum ini akan menghasilkan hormon baik hormon estrogen maupun hormon progesteron. Ini adalah fase folikular dan fase luteal. Nah, ini kalau kita lihat nanti ya, nanti akan kita kaitkan ya, bagaimana perkembangan dari folikel, terus kemudian nanti sampai ketebalan dinding endometrium, sampai nanti pada fase yang kedua, fase yang ada terjadi di uterus. Kalau tadi fase yang terjadi di ovarium, kita sebut sebagai ovarian phase ya, cuma ada dua, folikular sama luteal. Folikular sebelum terjadi proses ovulasi, luteal setelah proses ovulasi atau terbentuk korpus luteal. Sekarang kita akan bahas tentang fase yang terjadi pada uterus. Ada 4.
ada 3, yaitu siklus proliferatif, siklus sekretorik, dan siklus menstrual. Kalau pada fase ovarium tadi, kita melihatnya adalah dari perkembangan folikel. Kalau pada fase uterus ini kita lihatnya dari ketebalan dinding endometrium. Apa saja? Yang pertama adalah siklus proliferatif. Nah, siklus proliferatif ini terjadi sekitar pada hari ke-5 dan ke-16 ya, dihitung dari hari pertama menstruasi. Endometrium menebal pada hari ke-5 sampai 16. Atau kebanyakan nanti terjadi sebelum preovulasi, atau kalau tadi kita lihat pada bagian atau siklus ovarium, nanti dia masuknya adalah fase folikuler. Pada tahapan ini, karena tadi terbentuk folikel, folikelnya di sini ada ovumnya ya, ini kan dia menghasilkan hormon estrogen. Sehingga nanti yang mempengaruhi adalah hormon estrogen. Yang kedua adalah siklus sekretorik. Siklus sekretorik adalah terjadi pada ovulasi, yaitu sekitar hari ke-14. Jadi harinya ini tidak tentu ya, karena siklus menstruasi antara wanita satu dengan yang lainnya ini berbeda ya. Kalau yang seperti ini kita anggapnya satu siklus itu 28. Oh, pada kenyataannya kan nggak sama ya, ada yang mungkin 30, kayak gitu, ada yang mungkin lebih, atau mungkin pendek ya, 21 juga. Ya, tapi rata-rata itu adalah 20. Nah, pada siklus 28 hari ini, proses ovulasi itu terjadi pada hari ke-14. Nah, apa yang terjadi pada tahap ini, dinding endometrium nanti akan sangat vascularized, artinya apa? Artinya banyak sekali pembuluh darah. Artinya apa? Akan banyak pasokan nutrisi dan oksigen ke dinding endometrium. Selain ini, dinding endometrium yang biasanya edematus itu kayak bengkak ya, tapi lebih bukan bengkak, tapi lebih menebal, gitu. Jadi lebih tebal. Mengapa bisa tebal? Karena pengaruh dari hormon estrogen. Ingat tadi estrogen kan sudah menyebabkan proliferatif ya, tebal. Dan kemudian ada progesteron yang memelihara ketebalan dari dinding endometrium tadi. Keduanya dihasilkan oleh korpus luteum. Nah, ini ditandai dengan pengeluaran cairan jernih, yaitu pada fase luteal, kalau tadi kita bahas di siklus ovarium. Selanjutnya adalah siklus menstruasi, yaitu ketika tidak terjadi pembuahan, progesteron yang kadarnya turun ya, karena korpus luteumnya mengalami degenerasi, akibatnya terjadi pendarahan atau menstrual bleeding atau menses atau katamenia atau bahasa Inggrisnya kadang disebut sebagai. Penyebabnya apa? Salah satunya karena kadar progesteron turun. Kenapa bisa turun? Karena yang menghasilkan mengalami degenerasi. Nah, pada tahap ini dinding endometrium menghasilkan prostaglandin yang memungkinkan endometrium tadi lepas ya. Terus tadi terjadi fibrinolisis tadi, terus ada leukosit juga di. Nah, pada hari yang pertama nanti kita sebut sebagai fase pertama siklus menstruasi. Jadi kalau tadi ya, saya bahas tadi ada beberapa fase ya, ada fase menstruasi, terus yang biru agak tua ini folikular, yang ini ovulasi, yang ini luteal. Oke, kita bahas seperti ini dulu ya. Ini kaitan antara semuanya. Jadi bagaimana kaitan dari pematangan folikel, pematangan folikel, terus kemudian ketebalan dinding endometrium terhadap tingginya kadar hormon pada wanita. Oke, kita bahas dulu dari awal ya, yaitu terjadinya menstruasi. Di hari 1 sampai 5 ada yang lebih mungkin ya. Pada tahap ini kalau pada ovarium apa yang terjadi, yaitu terjadinya pematangan folikel ya. Jadi ini perekrutan, folikelnya kan banyak diambil satu aja. Jadi perekrutan folikel ini pada saat terjadinya menstruasi. Nah, kalau sudah selesai menstruasi kan bersih tuh, sudah dinding endometrium yang awalnya tebal kan sudah terjadi pendarahan, berarti dinding endometriumnya menjadi tipis. Nah, pada saat ini pada ovarium dinding endometrium yang folikel tadi yang sudah terpilih kemudian mengalami pematahan. Apa yang terjadi di dinding endometrium? Nah, pada saat ini kan ini ada folikel ini dia menghasilkan estrogen. Salah satunya yaitu estradiol. Maka kadar estrogen ini dia meningkat yang warna biru. Kadar estrogen meningkat ini akan menyebabkan proliferasi sehingga dinding endometrium yang awalnya tipis nanti mengalami penebalan. Ingat tadi estradiol atau estrogen ini tadi pada tahapan fase folikular ini dia bisa memicu
atau memiliki feedback positif terhadap hipotalamus maupun pituitari anterior untuk menghasilkan LH dan FSH. Sehingga kadar LH dan FSH naik, terjadi proses ovulasi. Jadi pas folikelnya matang, LH FSH naik sehingga terjadi tahapan ovulasi. Dinding endometriumnya juga mengalami penebalan karena efek dari si estradiol atau estrogen. Ini yang warna hijau ini adalah LH, yang warna merah ini adalah FSH. Oke. Selanjutnya karena sudah terjadi ovulasi, folikelnya berubah menjadi corpus luteum, dia menghasilkan hormon progesteron dan estrogen yang biru ini. Nah, pada tahapan ini dia memiliki efek menghambat dari LH dan FSH. Nah, sehingga kadar LH dan FSH, kita lihat warna hijau sama merah ini, dia kadarnya tinggi. Karena ada efek penghambatan sekresinya oleh dua hormon ini. Sehingga progesteron dia mulai naik ya karena ada corpus luteum, begitu pula dengan estrogen yang awalnya sedikit turun saat ini ya terjadinya ovulasi, dia mengalami kenaikan. Dinding dari endometrium dia sudah tebal ya karena dia sudah siap untuk tempat implantasi. Sampai suatu saat corpus luteumnya mengalami degenerasi, progesteron dan estrogennya turun, ini ya. Terus kemudian nanti ini terjadi pelepasan dari dinding endometrium pada proses menstruasi. Oh ya, efeknya pada temperatur tubuh apa? Jadi tadi estrogen tadi kan memiliki efek untuk mengatur atau meregulasi suhu tubuh ya. Nah, pada saat tahapan fase folikuler, pembentukan folikel ya, suhu atau temperatur tubuh pada wanita itu biasanya dia cenderung rendah ya. Sampai kemudian pada fase ovulasi ini cukup rendah. Nah, ketika sudah terjadi fase ovulasi atau masuk ke fase luteal, kalau gampangannya pada ini ya tadi pada ovarium, ini suhu tubuhnya biasanya cenderung naik ya, karena di sini ada peran dari estrogen yang dihasilkan oleh corpus luteum. Naiknya bukan sampai demam enggak ya, tapi biasanya sampai mendekati 37 derajat. Kalau demam kan sekarang sebenarnya dulu 38 sih, tapi kalau sekarang 37,5 aja kadang kita anggap demamnya ini enggak sampai 37, tapi dibandingkan sebelumnya ini naik ya, mendekati. Itu normal ya, fisiologis ya, bukan patologi. Oke, ini adalah kaitannya. Jadi kaitannya tadi pada tahap menstruasi, dinding endometriumnya tipis. Pada saat fase folikular, ini mulai mengalami kenaikan ya, penebalan, terus kemudian masuk fase ovulasi, kemudian pada fase luteal ini diharapkan sudah terjadi pembuahan, sehingga di sini dinding endometriumnya sangat tebal, isinya pembuluh darah, yang merah ini pembuluh. Nah, kita masuk ke tahapan akhir dari bagian kuliah kita yang pertama, yaitu mengenai menopause. Jadi, apa itu menopause? Menopause adalah penghentian menstruasi secara permanen akibat hilangnya aktivitas folikular dari ovarium. Kenapa? Folikelnya udah nggak ada. Kalau folikelnya nggak ada kan berarti nggak ada yang menghasilkan estrogen dan sebagainya. Tidak terjadi pematangan dan seterusnya. Nah, kapan dikatakan menopause? Yaitu kalau tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan. Jadi bukan karena 3 bulan, mungkin ada orang yang mengalami gangguan ya, baru 3 bulan atau 2 bulan itu nggak menopause ya. Kalau menopause itu berturut-turut 12 bulan biasanya tidak menopause. Penyebabnya apa? Yaitu penurunan produksi hormon terutama estrogen. Karena kita tahu tadi estrogen dia memiliki efek secara sistemik, berarti seluruh tubuh, maka menopause ini dia memiliki gejala, simptom itu gejala ya, dan komplikasi itu pada seluruh tubuh sistem. Misalnya pada bagian otak nanti akan mengubah mood dan menyebabkan iritabilitas, jadi lebih sensitif, ya, gampang ngambekan misalnya, gampang marah seperti itu. Terus kemudian pada kulit kepala nanti akan menyebabkan penipisan pada kulit kepala, terutama pada rambutnya ya ini ya, jadi rambutnya menjadi lebih tipis. Terus kemudian nanti pada kulit akan menyebabkan hilangnya elastisitas dan kemudian lapisan yang melindungi kulit ya, atau yang lapisan yang membentuk kulit itu nanti akan mulai tipis seperti itu. Pada payudara juga demikian, kehilangan bentuk gitu ya, gampangnya seperti itu. Terus kemudian pada organ dalam kita ingat tadi estrogen dia memiliki efek
kardioprotektif. Kardioprotektif itu melindungi jantung, sehingga kalau dia turun, akibatnya terjadi risiko kerusakan pada jantung. Terus kemudian efek pada organ reproduksi nanti akan menyebabkan terjadinya amenore. A itu tidak ada, menore itu menstruasi, jadi tidak menstruasi, sehingga nanti bisa meningkatkan risiko terjadinya infeksi vagina. Gitu ya, karena biasanya kan tiap bulan tadi ya salah satu fungsi estrogen tadi kan memelihara kelembapan dan thick lining ya, jadi memelihara sel epitel vagina. Ini nggak ada yang melihara sehingga rentan terjadi infeksi. Selain itu nanti efek pada kandung kemih menyebabkan urinary incontinence, yaitu ketidakmampuan untuk menahan PAK. PAK itu buang air kecil atau pipis gitu ya. Sehingga nanti juga terjadi risiko terjadinya ISK. ISK itu infeksi saluran kemih atau bahasa Inggrisnya UTI, urinary tract infection. Kalian akan belajar nanti penyakit seperti ini nanti di farmakoterapi. Nah, selain itu, tadi efek dari estrogen adalah memelihara kepadatan tulang, sehingga kalau estrogennya turun, maka akan meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Gitu ya. Itu ciri-ciri dari menopause ya dan akibatnya. Oke, terima kasih. Ini bagian pertama dari kuliah kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Apakah sudah jelas? Kalau sudah kita akan putar video dulu ya, biar memiliki gambaran. Videonya saya siapkan dulu. Ya. Silakan disimak ya. Ini adalah rangkuman dari kuliah kita di bagian pertama. The menstrual cycle is a term used to describe monthly events that occur within a woman's body in preparation for the possibility of pregnancy. Each month, an egg is released from an ovary in a process called ovulation. At the same time, the lining of the uterus thickens, ready for pregnancy. If fertilization does not take place, the lining of the uterus is shed in menstrual bleeding and the cycle starts over. An ovary contains hundreds of thousands of primary oocytes, immature eggs or ova. Each of these is enclosed in a structure called a follicle, and at this stage, a primordial follicle. The menstrual cycle is under control of hormones secreted by the pituitary gland and the ovaries. The pituitary gland itself is under control of the hypothalamus. The hypothalamus produces a hormone called the gonadotropin-releasing hormone, or GnRH. GnRH stimulates the anterior lobe of the pituitary to secrete follicle-stimulating hormone, FSH. FSH travels in the bloodstream to the ovaries and stimulates a group of follicles to grow. These primordial follicles develop into primary follicles and then secondary follicles. These produce a hormone named estrogen, which acts to stimulate the growth of the endometrium, the inner lining of the uterus. The secondary follicles compete with each other and only one of them will survive and become a mature follicle. The rest atrophy and die. The increasing level of estrogen also acts on the hypothalamus and the anterior pituitary of GnRH and induce the production of another hormone, luteinizing hormone, LH. A surge in LH secretion triggers ovulation, the release of the egg from the follicle and the ovary. The egg is then swept up by the fimbriae and taken into the uterine tube. Fertilization by a spermatozoon, when it occurs, usually takes place in the ampulla, the widest section of the fallopian tube.
The fertilized egg immediately begins the process of development while traveling towards the uterus. After 6 days, it becomes a blastocyst and is implanted into the endometrium of the uterus. Meanwhile, the leftover of the ruptured follicle has become a corpus luteum, which secretes progesterone. Progesterone further stimulates uterine development, making it a nutritious bed for the embryo in the event of pregnancy. In the absence of pregnancy, the corpus luteum atrophies and progesterone levels fall. This leads to the breakdown of the endometrium, menstruation begins, and the cycle starts over. Ya, itu tadi rangkuman dari kuliah kita bagian pertama ya. Jadi kalau pada video di akhir ya, dijelaskan mengenai nasib dari sel telur atau sel ovum yang tadi sudah dilepaskan ya. Nah, ini dia akan nanti dibuahi ya. Nah, ini akan terjadi pembuahan pada sperma sehingga selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. When it occurs, itu pada proses kehamilan dan laktasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kehamilan dan laktasi, nanti akan ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama mengenai fertilisasi, yang kedua mengenai proses kehamilan, dan yang ketiga nanti pada laktasi. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi kita yang pertama tentang fertilisasi, saya ingin Anda menyimak video berikut ya, sehingga nanti memiliki gambaran terhadap materi yang akan saya berikan pada materi yang kedua ini. Suaranya kedengeran kan ya? Jangan saya lupa. Oh, sudah share. Silakan disimak. Ini adalah biar Anda punya gambaran terhadap materi yang akan saya berikan selanjutnya. Silakan disimak. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg.
Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Oke ya, itu tadi pengantar untuk materi kita bagian yang kedua di awal ini ya. Semoga bisa dimengerti ya. Itu tadi mengenai proses fertilisasi. Oke, mungkin akan lebih karena tadi dalam bahasa Inggris ya. Akan lebih jelas ketika ada penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah tahapannya. Yang pertama tadi, pembuahan terjadi jika sperma dan ovum ya tiba pada bagian ampula tubuh fallopian. Pada tahapan ini, sperma akan melakukan penetrasi di dalam ovum, terutama pada sel bagian granulosa, adanya di mana? Ada di dalam corona radiata. Dari situ dia menembus zona pellucida. Kalau pada video tadi, corona radiatanya warnanya kuning tadi ya, yang kayak balon tadi. Itu corona radiata. Itu kan gemuk-gemuk itu ya, isinya adalah granulosa. Nah, susah ditembus ya. Kalau sudah nembus, nah nanti baru masuk ke zona pellucida. Nah, kalau kita ingat pada pertemuan kita sebelumnya mengenai oogenesis ya, jadi pada saat ovulasi, ovum itu dilepaskan pada bentuk atau pada tahapan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini terbentuk ketika dia mengalami meiosis, tapi ingat meiosisnya dia stop ya. Nah, dia baru akan melanjutkan proses meiosis tadi ya, ketika tadi ada sperma yang masuk. Kalau enggak dia akan terdisintegrasi ya. Jadi sel ovumnya nanti akan luruh kayak gitu, tuh, akan dikeluarkan. Kalau terjadi pembuahan, maka meosisnya tadi lanjut karena awalnya partner nanti dia akan menghasilkan badan polar. Satunya adalah ovum ya, karena tadi ada sperma ya masuk ya, artinya ovumnya tadi sudah dibuat. Nah, ketika tadi dia membentuk tadi setelah meiosis yang lanjutan dari yang sebelumnya tadi, ini disebut sebagai nanti female pronucleus. Tadi di videonya juga sudah ada gambaran ya. Jadi dia
ketika ada yang masuk dia lanjut mengalami pembelahan ya, terus kemudian dia membentuk female chronocleus. Isinya kromosom jumlahnya 23. Begitu pula sperma tadi ketika dia masuk ya, dia mengalami perubahan, nanti kepalanya menjadi membesar, membentuk male chronocleus. Ini juga mengandung 23 kromosom seperti yang ada di situ. Nah, 23 kromosom, 23 kromosom, satunya dari ibu, ini nanti akan bersatu membentuk 46 kromosom pada manusia. Artinya terjadi 23 pasang ya. Pasangannya beda-beda, misalnya di sini ada 5 dari ibu, di sini 5 dari bapak, apakah akan saling kering enggak ya? Bisa seperti ini misalnya ya. Sehingga misalnya saya punya adik, saya punya adik gitu ya. Mengapa saya dan adik saya itu wajahnya berbeda padahal bapak ibunya sama ya? Karena pada saat pemasangan kromosom ini, pemasangannya bisa berbeda. Pemasangan yang bisa berbeda inilah yang akan nanti menentukan bagaimana genotip dan fenotip dari seseorang. Nah, hukum yang sudah dibuat ini adalah yang nanti akan kita sebut sebagai ini adalah prosesnya, proses fertilisasi. Jadi ketika tadi dia akan masuk ya, dia harus menembus corona radiata. Ketika sudah masuk kepalanya saja ya tadi, jadi nggak seluruh ekornya ya, dari kepalanya, dia akan membentuk male chronocleus karena yang dibutuhkan itu adalah inti selnya. Inti selnya kemarin ketika kita bahas tentang struktur dari sperma itu adanya di kepala. Nah, inti selnya kemudian membentuk male chronocleus. Nah, yang ovum juga demikian tadi lanjut meiosisnya yang kedua membentuk female chronocleus, terus kemudian kromosom yang tadi saling berpasangan. Bentuk sentrosom tadi ya, jadi ada yang mengarahkan gitu agar mereka saling berpasangan membentuk 46 kromosom atau 23 pasang. Jadi seperti ini. Ini dari ayah ya kalau sperma ya. Jadi ini dari ayah, ini dari ibu ya, masing-masing 23 sehingga nanti pada sigot akan memiliki 46 kromosom. Nah, bagaimana pembentukannya? Jadi kita kembali ke kuliah kalian di SMA, mungkin yang pernah dengar yang namanya 1N, 2N gitu ya. Jadi 1N itu adalah satu gamet female, wanita gitu ya, dia mengandung satu kromosom. Begitu pula dengan gamet dari laki-laki male ya, itu juga mengandung 1N. Ketika tadi 2 kromosom tadi dipasangkan jadi satu yang kita sebut sebagai diploid ya, jadi diploid offspring atau keturunan diploidnya. Dia mengandung kromosom homolog ya yang sepasang, ingat bukan terpisah ya. Nah, kromosom manusia itu ada 46, di mana 44-nya adalah kromosom autosom dan dua atau satu pasang itu merupakan kromosom seks. Kromosom seks inilah yang menentukan apakah tadi zigot itu menjadi laki-laki nanti bayi laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kromosom seks dari ibu itu adalah X ya, yang dari bapak itu ketemu X ya, nanti akan menjadi janin perempuan. Kalau dari ibu ketemu X, dari bapak ketemu kromosomnya Y, maka jadi bayi laki-laki. Nah, kenapa? Karena untuk kromosom seks itu pada wanita itu adalah XX, pada laki-laki itu adalah XY. Kalau tadi yang membuai tadi ya, yang membuai spermanya ini mengandung kromosom seksnya itu XY, kalau yang ovum kan pasti X ya, maka bayinya jadi laki-laki. Kalau spermanya tadi yang masuk X ya, di sini kan pasti X ya kromosom seksnya, sehingga bayinya jadi bayi perempuan. Gampang ya? Nah, setelah terjadi pembuahan, sama seperti sel lain, kalian sudah belajar di biologi sel, bahwa setelah terjadi pembuahan, sel yang sudah dibuahi, dia akan mengalami proliferasi atau mengalami pembelahan sel. Dari satu sel, nanti dia akan berubah menjadi 2 sel, dari 2 sel nanti jadi 4 sel, 4 sel nanti menjadi 8 sel, sampai nanti terbentuk morula, mungkin pernah dengar, sampai nanti terbentuk blastula atau bahasa Inggrisnya blastocyst. Saya lebih sukanya nyebutnya sebagai blastocyst. Apakah ada yang mau bertanya? Enggak ya? Saya kok kayak mendengar, kayaknya mungkin karena luar lagi rame ya, banyak yang praktikum juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah pembuahan tadi,
zigot yang sudah dibuahi tadi di akhir video tadi Anda lihat ya, zigotnya akan bukan dilempar ya, didorong oleh silia yang halus yang ada pada tuba falopi sampai kemudian dia masuk ke dalam uterus. Nah, waktu transport ini dia memerlukan waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Artinya dalam waktu itu 3 sampai 5 hari ini selnya tadi yang awalnya 1 dia sudah mengalami pembelahan. Pada saat mencapai uterus nanti sel yang awalnya single cell tadi dia sudah dalam bentuk blastosit. Jadi dia sudah dalam bentuk blastosit. Nah, blastosit ini nanti akan ada di uterus ya, bisa cuma sehari atau bisa langsung diimplantasikan di dinding endometrium. Kok bisa? Tadi kan sudah mengalami penebalan, isinya pembuluh darah. Nah, ini sekitar hari ke-5 sampai ke-7, rata-rata seminggu setelah terjadinya fertilisasi atau pembuluh. Jadi begini perjalanan dari sel telurnya tadi, belum selesai ya. Setelah dibuahi, dia akan membentuk zigot, selanjutnya nanti dia mengalami pembelahan sel ya, sampai kemudian dia membentuk blastosit. Nah, sampai di uterus ini dia biasanya hari ke-4 sampai ke-5 setelah terjadi pembuahan tadi. Terus kemudian 2 hari ya, dia memerlukan waktu 2 hari nanti untuk mengalami implantasi, penanaman. Jadi dia ditanam di mana? Di dinding endometrium. Jadi dinding endometrium tadi kan isinya pembuluh darah banyak ya ini. Kalian lihat ini bulat-bulat ini maksudnya adalah pembuluh darah. Jadi nanti di bagian luar blastosit ini, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pada tahapan implantasi. Jadi implantasi ini merupakan hasil dari sel trofoblast yang berkembang pada permukaan blastosit. Tadi saya ingin ngomong gini. Jadi blastosit ini pada saat dia sampai di uterus, ini ada bagian luar sel-sel yang bulat-bulat ini ya, kayak anggur ini bukan anggur ya, kayak bulat ini blastosit itu bagian luarnya kita sebut nanti sebagai sel trofoblast. Sel trofoblast ini dia nanti bisa mensekresikan atau menghasilkan enzim proteolitik yang fungsinya mendigesti dan meleburkan sel-sel pada dinding endometrium. Jadi seperti ini prosesnya, ini proses beneran ya. Jadi yang titik-titik ini, titik-titik banyak ini inti sel ya, titik-titik itu inti sel, ini adalah sel pada dinding endometrium. Ini adalah ovum yang sudah dibuahi. Kalau kalian lihat yang bulat-bulat gede, nggak ada titik-titiknya ini ya. Nah ini yang seperti ini yang seperti ini. Ini adalah bagian trofoblast dari blastosit tadi. Dia mengeluarkan enzim proteolitik sehingga nanti memungkinkan si sel ovum ini yang sudah dibuahi nempel pada dinding endometrium. Nah, nanti kalau sudah nempel atau sudah terjadi implantasi, sel trofoblast kan sudah nempel dengan dinding endometrium. Keduanya, jadi trofoblast maupun sel lain pada endometrium akan berproliferasi selanjutnya membentuk plasenta dan berbagai macam membran kehamilan. Sehingga selanjutnya kita sudah masuk ke fase kedua dari bagian kedua kuliah kita, yaitu kehamilan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sel trofoblast dan kemudian dinding endometrium yang sudah bersatu ya, yang sudah terimplantasi akan membentuk plasenta. Sehingga yang kita bahas pertama adalah plasenta. Nah, fungsi plasenta apa? Fungsinya adalah menyediakan nutrisi dan oksigen dan yang berasal dari aliran darah ibu ke fetusnya tadi. Dan juga digunakan untuk difusi produk ekskretori dari fetus tadi. Produk ekskretori itu apa? Produk hasil metabolisme yang harus dibuang, alias bahasa gampangnya limbah. Gitu ya. Jadi setiap kali sel kita itu mengalami metabolisme, dia akan menghasilkan limbah. Gitu ya. Misalnya kalau kita udah jadi manusia gini ya, belum janin ya, bukan janin ya, itu kan dia bisa dikeluarkan sendiri melalui urin, melalui keringat, melalui hembusan nafas dan sebagainya. Nah kalau janin kan ada di dalam. Terus bagaimana cara pengeluaran produk ekskretorinya? Ya dikembalikan ke. Nah contoh produk ekskretori atau limbah itu ada karbon dioksida dan juga limbah-limbah lain seperti urea, asam urat atau uric acid dan juga kreatinin. Kalian nanti akan belajar di farmakoterapi kalau nggak di patologi ya. Ini akan jadi parameter yang digunakan salah satunya nanti untuk pemeriksaan fungsi. Misalnya urea, asam urat dan kreatinin ini untuk pemeriksaan fungsi. Ini sudah dibahas di
bagian ginjal ya. Nah, ini adalah bagian dari plasenta. Ada yang merah ya. Ini merah ini adalah berasal dari ibu, isinya oksigen, nutrisi dan sebagainya. Yang biru ini adalah pembuluh darah yang ke ibu, isinya tadi adalah produk ekskretori. Nah, di dalam plasenta ini akan ada jalinan pembuluh darah yang seperti ini ya, yang kita sebut nanti sebagai filus. Masing-masing darah tadi, baik yang ke ibu maupun dari ibu, itu ada tempat pengumpulannya. Seperti ini, yang kita sebut sebagai marginal sinus ya, untuk yang darah ke ibu. Kalau yang dari ibu kita sebut sebagai intrafilus. Ini ya, seperti ini. Ini juga sama marginal sinus. Nah, dari satu filus ke filus yang lain nanti akan ada ruang ya, yang kita sebut nanti sebagai intrafilus space. Terus kemudian nanti akan ada lapisan yang luar ini kita sebut sebagai lapisan chorion, lapisan dalam nanti kita sebut sebagai amnion. Nah, di sini amnion ini nanti isinya adalah cairan. Disinilah nanti si janinnya. Nah, bagian luar dari filus ini nanti dia akan dilindungi ya, ada pelindungnya, ada lapisannya. Yang pertama ada stratum spongiosum ini ya, di bagian luar. Terus kemudian nanti di bagian lebih luar ada limiting. Barulah di luarnya ada pembuluh darah tadi yang mengarah ke ibu ataupun yang dari ibu yang mananya merah. Satu filus dengan filus lain nanti akan dibatasi ya, yang kita sebut sebagai placental septum. Pembuluh darah satu dengan yang lainnya nanti akan terjalin ke ibu gitu ya. Ini seperti ini contohnya, ada yang arteri, ada yang vena. Nah, tertrilnya ini nanti masuk ke dalam umbilical cord, atau kalau kita bahasa Indonesianya adalah tali pusar. Jadi tali pusar itu isinya adalah lilitan dari pembuluh. Ini kalau kita lihat filus ya, ini kan dari samping ya. Kalau dari di atas nanti ada kapilernya, terus kemudian nanti ada ini ada kapiler yang dari ke ibu, biru ke ibu, yang merah dari ibu. Terus ini tadi ada ruangan ya, tadi interfilus space, terus kemudian tadi ada bagian yang dekat ke janin yang kita sebut sebagai chorionic epithelium, yang nanti lebih dalam lagi nanti ada yang kita sebut bagian amnion. Nah, ini masuk ke gambar selanjutnya ya. Itu tadi kalau kita lihat dari sini ya lebih detail. Kalau secara umum nanti seperti ini. Ini adalah pembuluh darah. Jadi plasenta itu semuanya ini ya, semuanya ini. Ini adalah pembuluh darahnya tadi yang terdiri dari vena dan arteri tadi, ada yang ke ibu, ada yang dari ibu, ya. Terus kemudian ini adalah yolk sac ya, ini kantong telur seperti ini asalnya dari ovum. Terus kemudian tadi ada umbilical cord atau tali pusar, ini janinnya. Tadi di bagian luar ada cairan, ada pelapis chorion. Di bagian dalamnya ada pelapis yang namanya lapisan amnion. Sedangkan di sini ini adalah cairan yang kita sebut sebagai cairan amniotik atau amniotic fluid. Oke. Nah, ini kalau kita perbesar lagi ya, jadi ini tadi adalah umbilical cord ya, isinya ada vena, ada arteri, terus kemudian ini adalah bagian dari plasenta, ini ya yang di sini. Ini apa? Ini uterus. Terus kemudian di dalam plasenta ini tadi ada vena, ada juga arteri, ya. Terus kemudian ini adalah filus, tempat suplai darah dari ibu maupun ke ibu ya. Itu tadi plasenta. Nah, janin yang nanti berkembang seperti ini, di mana perkembangan janin yang nanti bergantung dari usianya yang kita lihat tadi dari kita kembangannya waktunya kita atur menjadi per minggu. Jadi tadi dari tahap pembuahan sampai kemudian implantasi itu membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu ya. Nah, pada minggu ketiga nanti kita sudah menemukan pembentukan dari susunan saraf pusat atau central nervous system atau bagian otak dan apa ini namanya spinal cord atau sumsum tulang. Terus hatinya juga, jantungnya juga sudah ada ya. Yang pertama, minggu keempat nanti sudah terlihat mata ya, dan kemudian sudah terlihat ada limbik itu nanti akan menjadi kaki sama ya, walaupun belum panjang gitu ya, tapi akan terlihat. Terus kemudian nanti pada minggu ke-6 itu sudah mulai ada yang akan jadi telinga maupun gigi, bukan gigi sudah putih seperti ini, bukan ya, tapi tempat gusinya.
gigi bayi itu baru terbentuk ketika dia umur 6 sampai 7 bulan, ada yang 8 bulan, ya tergantung gizinya. Tapi normal biasanya 7 sampai 8 itu sudah keluar. Genitalnya baru keluar tadi pada usia sekitar 12 minggu. 12 minggu dibagi 4 berapa? 3 bulan ya, kadang kelihatan, kadang enggak. Otaknya juga semakin berkembang. Nah, perkembangan dari otak dari janin ini nanti tidak hanya selama dia masa kehamilan, tetapi sampai dia nanti sudah jadi bayi ataupun anak. Nah, waktu kehamilan ini rata-rata adalah sekitar sampai minggu ke-38. 38 itu 9 bulan lebih 2 minggu, atau kalau kita nyebutnya 9 bulan 10 hari gitu ya. Tapi lebih tepatnya minggu ke-38. Nah, bagaimana cara menentukan usia kehamilan? Usia kehamilan ditentukan nanti dengan LMP atau last menstrual period, atau bahasa Indonesianya dokter itu biasanya menyebutnya sebagai HPH, hari pertama head terakhir. Mengapa nggak dari proses konsepsi atau pembuahan? Karena dihitungnya dari ovumnya. Jadi kan tadi selesai proses menstruasi tadi ya, kalau kalian masih ingat di kuliah kita bagian pertama, itu kan sudah terbentuk folikel. Folikelnya kan sudah mengalami pematangan. Dihitungnya dari folikelnya tadi, gitu ya. Bukan dari proses ketemuan si ovumnya tadi dengan spermanya tadi, ya, tapi dihitungnya dari head pertama hari terakhir, HPH ya. Tinggal mungkin kalian pernah dengar ada pengantin baru-baru nikah, ya, nikahnya baru sebulan ya, ke dokter dinyatakan oh ini usia janinnya 8 minggu, gitu ya. Bukan karena hamil duluan nikah, bukan ya, tapi karena hitungannya adalah dari perkembangan dari ovum. Bukan ketemu ovum, ketemu sperma, enggak, tapi dihitung dari ovumnya tadi ya. Pakainya adalah hari pertama head terakhir atau LMP, last menstrual period. Bisa juga dengan pemeriksaan uterus ya, atau dengan ultrasonografi atau USG untuk mengetahui gestational sac atau kantong kehamilan, jadi plasentanya diukur, ataupun ground rump length atau GRL ya, atau panjang janin dari kepala sampai kaki. Bisa untuk perkiraan kalau yang tiba-tiba memeriksakan bayinya, janinnya udah gede. Oke, kita kembali ke materi utama kita, yaitu tentang hormon. Ya. Nah, apa saja hormon yang berpengaruh dalam kehamilan? Yang pertama adalah hormon HCG. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya. HCG ini salah satu fungsinya adalah memelihara corpus luteum. Kenapa corpus luteum harus dipelihara? Agar dia tetap menghasilkan progesteron. Nanti kita bahas progesteron di step selanjutnya ini ya. Kita bahas HCG dulu. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. HCG ini adalah hormon yang diproduksi selama masa kehamilan, umumnya adalah pada awal kehamilan, yaitu dapat dideteksi pada sekitar 11 sampai 14 hari setelah konsepsi atau pembuahan. HCG ini kenapa dia spesifik untuk kehamilan? Karena dia diproduksi oleh plasenta. Jadi tidak diproduksi oleh ovarium, tidak diproduksi oleh uterus, tapi diproduksi oleh plasenta. Nah, kadar HCG biasanya kalau 5 ml per unit per mili dinyatakan itu tidak hamil ya, kan kalau rendah kadarnya. Biasanya kalau dilihat dari jumlahnya, kuantitasnya, yaitu lebih dari 25 ml per unit per mili itu positif hamil. Pada kehamilan, nanti kadar HCG ini dapat meningkat 2 kali lipat dalam 48 sampai 72 jam setelah terjadi implantasi tadi. Habis implantasi kan terbentuk membran-membran plasenta. Nah, kadar HCG nanti menurun pada sekitar minggu ke-16. Pada beberapa referensi ada yang menyebutkan pada minggu sekitar 10 sampai 20. Nah, kalau kalian pernah dengar yang namanya taspek untuk kehamilan, nah itu biasanya yang dicek adalah hormon HCG. Jadi digunakan untuk pengetesan kehamilan. Ya, jadi kan biasanya karena ini diproduksi oleh plasenta kan nggak ada kalau nggak ada janinnya. Ini adalah kadar hormon pada masa kehamilan. Jadi di awal masa kehamilan itu yang naik sangat tingginya adalah HCG, sehingga ini bisa dideteksi, digunakan untuk pendeteksian kehamilan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, HCG nanti akan mulai turun ya pada sekitar minggu ke-12 ya. Terus kemudian sampai minggu ke-16 turun ya, turun cukup signifikan. Nah, di sisi lain hormon yang lain yaitu ada 2, progesteron
dan estrogen, dia kadarnya akan mengalami kenaikan. Pada saat menjelang kelahiran atau nanti kelahiran kita sebut sebagai parturition atau bahasa gampangnya partus, gitu ya, estrogen akan tetap tinggi, sedangkan progesteron nanti akan mengalami penurunan sehingga memungkinkan terjadinya kontraksi dari uterus. Itu adalah hormon yang berperan. Kalau tadi sudah sedikit, selanjutnya kita akan bahas tentang estrogen dan progesteron. Pada kehamilan, estrogen kadarnya naik ya. Untuk apa fungsinya estrogen? Yaitu untuk meningkatkan pembentukan pembuluh darah, juga untuk transfer nutrisi, perkembangan kelenjar mamai, termasuk suprasi hormon FSH dan LH. Mengapa perlu ditekan? Agar tidak terjadi pembentukan sel ovum yang baru. Nanti kalau misalnya pembentukan ada sel ovum lagi, ada sperma masuk kan bisa terjadi pembuahan. Padahal tadi di rahim ya sudah terjadi implantasi ya dari zigot sebelumnya. Nah, ini dicegah dengan cara estrogen diperbanyak yang nanti bisa mensupresi hormon FSH dan LH. Nah, estrogen juga memiliki efek terhadap fisiologi ibu hamil, misalnya menyebabkan mual muntah, payudara menjadi lebih lembut ya, dan kemudian menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Terus ada progesteron, ini juga naik kadarnya. Fungsi utamanya adalah mencegah kontraksi uterus alias mempertahankan kehamilan. Selain itu, progesteron nanti menyebabkan relaksasi dan dilatasi, sehingga nanti uterusnya bisa membesar seiring dengan besarnya dari janin tadi. Efek terhadap perubahan fisiologi ibu hamil adalah menurunkan motilitas itu pergerakan saluran cerna, usus dan sebagainya itu, sehingga biasanya ibu hamil itu ada kondisi konstipasi. Konstipasi itu susah buang air. Nah, selain dua hormon tadi, tiga ya, estrogen, progesteron, HCG, ada hormon-hormon lain yang dia itu berubah kadarnya selama masa kehamilan. Yaitu ada hormon tiroid, masih ingat ya, kortisol, ACTH, ADH, dan aldosteron. Ini kesemuanya kadarnya naik. Jadi kalau udah panah ke atas ini artinya dia mengalami kenaikan. Akibatnya apa? Karena semua hormon ini dia naik, akibatnya terjadi peningkatan metabolisme basal, peningkatan nafsu makan, dan peningkatan dari volume darah dan aliran darah. Selain hormon tiroid, kortisol, ACTH, ADH, dan aldosteron, ada hormon lain yang berperan, yaitu dihasilkannya hormon HPL atau HCS. HPL itu kepanjangannya Human Placental Lactogen, atau nama lainnya Human Chorionic Somatotropin atau HCS. HPL atau HCS ini merupakan hormon polipeptida yang dihasilkan oleh plasenta yang memiliki struktur dan fungsi mirip dengan growth hormone. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memodifikasi metabolisme pada ibu dan sehingga nanti memungkinkan fasilitas ya suplai energi untuk janin. Nah, HPL atau HCS ini dia memiliki efek anti-insulin. Artinya apa? Insulin kan fungsinya adalah menurunkan gula darah ya. Kenapa gula darah yang bisa turun? Karena gula yang ada di dalam pembuluh darah dimasukkan ke dalam sel. Anti-insulin artinya gula yang tadi ada di dalam pembuluh darah tidak dimasukkan di dalam sel, artinya gula darahnya tinggi. Sehingga HPL dan HCS ini nanti memiliki efek fisiologi terhadap ibu. Ini ya. Ini ada efek fisiologi terhadap ibu hamil, nggak cuma HCS sama HPL ya, tapi hampir semua hormon ini, mulai dari tiroid, kortisol, ACTH, ADH, sampai aldosteron, ini kan naik semua. Sehingga nanti menyebabkan terjadinya retensi urin, bisa terjadi hipertensi ya. Mengapa bisa terjadi hipertensi? Ingat, salah satu yang mengatur pembuluh darah itu adalah hormon aldosteron. Termasuk juga ada ADH, gitu ya. Termasuk juga kortisol ya, kita sudah bahas di pertemuan yang kedua, sehingga nanti ibu hamil itu rawan terjadi hipertensi. Kalau terjadi hipertensi nanti akan menyebabkan komplikasi yang kita sebut sebagai eklamsia, ini komplikasi hipertensi pada ibu hamil. Kalau hampir mendekati nanti kita sebut sebagai preeklamsia. Apakah ini bahaya? Bahaya. Bayangkan saja hipertensi pada orang normal itu bahaya nggak? Bahaya kan? Nah, ini apalagi pada ibu hamil. Nah, ini kalian nanti akan mempelajari lebih lanjut di farmakoterapi. Jadi tidak akan saya bahas ya karena butuh membahas tentang fisiologinya terus kemudian bagaimana pengobatannya.
di farmakoterapi. Oke, efek fisiologi selanjutnya tadi ada HPL ya atau HCS. Ini menyebabkan dia memiliki efek anti-insulin, menyebabkan glukosa darahnya meningkat atau gula darahnya meningkat sehingga rawan terjadi DM gestasional. Jadi DM itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ada beberapa macam. Ada diabetes mellitus tipe 1, ini akan kalian pelajari di imunologi ya semester depan. Ini semester 2 kan ya? Semester depan. Ini penyebabnya adalah penyakit autoantigen ya. Kita menyebabnya adalah penyakit autoimun. Jadi beda ya, ini masuknya imunologi. Terus kemudian ada DM2, diabetes mellitus tipe 2. Ini yang banyak terjadi di sekitar kita ya. Ini bisa karena keturunan, gaya hidup dan sebagainya. Dan juga ada DM gestasional, walaupun nanti ada DM. Nah, DM gestasional ini adalah diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil. Mengapa? Karena tadi hormon HPL memiliki efek anti-insulin. Nah, selain itu, ibu hamil itu juga memiliki risiko rawan terhadap infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena ada ADH. ADH kan menyebabkan penurunan jumlah air yang disekresikan dari dalam tubuh. Sehingga ini adalah perubahan fisiologis pada kehamilan ya, selain karena penyebab hormon tadi, secara umum. Yang pertama terjadinya peningkatan volume darah. Mengapa bisa naik? Bisa meningkat tadi ada aldosteron, ada ADH gitu ya. Itu efeknya. Sehingga terjadi peningkatan volume darah, artinya plasma darahnya itu banyak. Sehingga kalau darahnya banyak itu rentan terjadinya udema. Udema itu pembengkak. Mungkin kalian lihat ibu hamil kakinya bengkak gitu ya. Itu efeknya. Nah, karena volume darahnya meningkat, pastinya sel darahnya juga meningkat seperti eritrosit maupun trombosit. Peningkatan ini nanti akan menyebabkan LED. LED ini bukan lampu LED ya, tapi laju endap darah LED. Ini adalah salah satu parameter yang nanti akan kalian lihat, ini baru diajarkan di semester 4 nanti, untuk melihat bagaimana kemampuan terjadinya pembekuan darah. Semakin cepat meningkat, semakin cepat dia membeku darahnya, biasanya LED-nya akan meningkat. Mengapa bisa meningkat? Ingat tadi kadar trombosit atau plateletnya meningkat ya, sehingga nanti terjadi pembekuan darah itu juga meningkat. Terus karena volume darahnya meningkat, tadi ada aldosteron, ada kortisol, nanti tensinya juga atau tekanan darahnya akan meningkat. Ya, ini sehingga risiko terjadinya eklamsia. Selain itu berat badan meningkat. Mengapa bisa meningkat? Pertama janinnya. Pertumbuhan janin itu bisa sampai 3-4 kilo sampai kilo. Terus kemudian kan ada uterus. Uterusnya tadi mengalami penebalan yaitu sekitar 2 kilo. Tadi akan ada plasenta sama cairan amnion itu sekitar 3 kilo. Terus tadi ada hormon-hormon lain yang mempengaruhi dari metabolisme lemak sehingga nanti akan banyak terjadi deposit lemak, itu bisa berefek sampai 1,5 sampai 5 kilo sehingga rata-rata ini normal ya, peningkatan itu bisa sampai 14 kilo. Terus kemudian saluran cerna ini yang bisa menyebabkan tadi ya konstipasi ya karena penurunan mobilitas usus, bukan usus saja sih, lebih ke saluran gastrointestinal atau saluran cerna, dan juga ada risiko GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi ini salah satu gangguan pada lambung. Jadi lambung itu kan isinya asam ya, ACL, ya, asam lambung. Nah, ketika tadi janinnya itu sudah semakin besar, maka janin itu bisa mendesak lambung ibu tadi sehingga asam lambungnya tadi bisa meningkat masuk ke dalam kerongkongan. Ini yang kita sebut sebagai kondisi GERD ya. Nanti kalian juga akan belajar di farmakoterapi. Jadi GERD terjadi karena saluran cernanya didesak oleh janin. Terus kemudian ada efek pada paru. Efeknya apa? Pernafasan meningkat karena oksigenasinya juga meningkat ya, organ-organ ibu, organ-organ. Karena itu bisa terjadi sulit bernafas karena diafragmanya juga terdesak oleh. Nah, ini adalah efek fisiologis secara umum ya. Jadi kehamilan itu kan tadi 38 minggu, 9 bulan itu dibagi menjadi 3 semester, yaitu trimester pertama 1 sampai 3 bulan, trimester kedua 4 sampai 6, trimester 3 7 sampai 9 ya. Ini efeknya silakan nanti dibaca
Saya nggak akan tanya ini. Yang penting kalian lebih tahu aja ya. Untuk yang ini, yang lainnya bisa saya buat menghemat waktu. Waktu saya masih ada. Oke, tadi bayinya sudah sampai janinnya tadi sudah sampai mengalami ini ya perkembangannya. Nah, selanjutnya terjadi persalinan atau bahasa Inggrisnya parturition atau birth of the baby atau bahasa gampangnya partus. Nah, kelahiran ini terjadi karena adanya kontraktilitas dari uterin atau rahim yang meningkat. Mengapa bisa meningkat? Bisa karena faktor hormonal, bisa karena faktor perubahan mekanik. Hormonal, jadi penyebabnya apa? Yaitu peningkatan rasio estrogen dan progesteron. Kalau kalian ingat tadi ya, progesteron sama estrogen itu kadarnya naik ya, dua-duanya. Di awal masa kehamilan progesteronnya itu naik, estrogen juga naik. Tapi di akhir kehamilan, progesteron turun, estrogennya tetap naik. Padahal progesteron ini memiliki fungsi menghambat kontraksi uterus. Estrogen sebaliknya meningkatkan kontraksi uterus. Ketika progesteronnya turun, maka yang terjadi adalah efek dari estrogen, yaitu kontraksi uterus. Selain itu ada oksitosin. Oksitosin ini juga kontraksi uterus. Mengapa bisa dihasilkan oksitosin? Karena adanya nanti faktor yang kedua, perubahan mekanik. Selain juga karena efek dari estrogen. Jadi terjadi kontraksi pada uterus, itu menjadi rangsang bagi otak nanti, terutama pada bagian hipotalamus, memerintahkan pituitari bagian posterior nanti untuk menghasilkan oksitosin yang akan meningkatkan kontraksi uterus. Selain itu, bisa efek dari fetusnya sendiri yang menghasilkan beberapa hormon atau kita nyebutnya sebagai fetal hormon. Jadi fetus akan mensekresikan hormon oksitosin, kortisol, juga bukan hormon seperti prostaglandin, di mana efek semuanya ini adalah meningkatkan kontraksi uterus. Jadi dari hormonnya sendiri sudah terjadi kontraksi uterus, ditambah faktor mekanik, yaitu terjadinya peregangan otot uterus dan peregangan serviks. Sehingga nanti terjadi proses persalinan. Ada 3 proses. Yang pertama adalah fase 1. Ada 2 bagian, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten ditandai dengan kontraksi irregular, jadi tidak teratur setiap 5-30 menit sekali, sampai kemudian terjadi pembukaan 3, yaitu ketika terjadi dilatasi serviks sebesar 3 cm. Aktif, yaitu kontraksinya sudah reguler atau lebih sering, yaitu setiap 3-5 menit, dan lebih kuat, ini sampai terjadi dilatasi serviks sampai 10 cm, atau kita nyebutnya bukaan 10. Ya. Nah, kalau sudah bukaan 10, biasanya bayinya akan keluar dari rahimnya. Ini kita masuk ke fase 2. Kemudian fase 3, ketika bayinya sudah lahir, akan terjadi kontraksi untuk mengeluarkan plasenta. Ini proses persalinan. Sampai di sini bayinya sudah lahir ya. Sehingga selanjutnya kita akan bahas tentang proses menyusui atau laktasi. Proses laktasi tadi ya, kan ada perkembangan payudara ya tadi. Nah, perkembangan payudara tadi dipicu oleh hormon estrogen. Ini bukan menstruasi ya, selama masa kehamilan. Dari kemarin saya ngomongnya kehamilan, tapi ternyata saya tulisnya menstruasi ya, maaf. Nah, pada masa kehamilan, kadar estrogen itu meningkat tadi ya, sudah saya jelaskan, sehingga nanti akan menyebabkan perkembangan payudara meningkat. Kelenjar mamainya juga terutama bagian ductus nanti juga akan. Nah, hormon lain yang berperan dalam perkembangan kelenjar mamai selama kehamilan selain estrogen ada growth hormone, ada prolaktin, ada glukokortikoid terutama ini ya yang dihasilkan oleh hormon adrenal dan insulin. Semuanya nanti berpengaruh terhadap metabolisme protein yang nanti akan berperan dalam perkembangan ductus. Ductus apa sih? Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya mengenai anatomi. Selain estrogen, progesteron juga berperan, terutama dalam perkembangan lobul alveolar system. Jadi ini adalah anatomi dari payudara di bagian dalam.
belum dekat ya, ini ada di bagian dalam. Ini ada yang pada tubuh ya, itu ada pectoralis major ya, ini pada otot tubuh. Terus kemudian ini ada jaringan adiposa, isinya lemak ya. Kalau kalian masih ingat, jaringan adiposa itu tempat penyimpanan lemak. Terus kemudian di sini ada yang namanya lobul. Kalau banyak namanya lobulus. Diisi lobulus nanti akan ada bulat-bulat yang namanya alveolus. Masing-masing lobul atau banyak mini lobulus ya nanti akan memiliki saluran yang nanti kita sebut sebagai lactiferous sinus atau ampula. Yang nanti akan berkumpul, mengumpul jadi satu nanti di lactiferous duct ya atau saluran lactiferous atau saluran ASI. Terus kemudian di sini ada nipple atau kita menyebutnya sebagai puting dan bagian hitam yang kita sebut sebagai area. Terus kemudian ini adalah kita ambil satu lobus ya. Jadi satu lobul atau lobus ya. Satu lobul itu isinya adalah alveolus. Jadi alveolus ini istilahnya hampir sama dengan alveolus pada paru-paru. Kalau pada paru-paru ini bentuknya juga sama bulat ya. Alveolus ini dari kata saya lupa ini bahasa apa ya, tapi artinya itu anggur. Ya. Kalau pada paru-paru alveolus ini tempat pertukaran O2 dan CO2. Pada bagian payudara, alveoli ini adalah tempat produksi dari ASI. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi ada sel epitel seperti ini. Di sel epitel yang akan mensekresikan ASI. Di sini ada sel otot yang kita sebut sebagai myoepithelial cell. Sel otot ini kalau berkontraksi, ini ASI-nya di sini ya. Nanti dia akan mendorong ya, ini akan didorong, ASI-nya nanti keluar ke bagian ductus. Itu pengeluaran. Di sini sedang azan ya, saya dengerin azan dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita ke hormon yang berperan dalam proses manusia terdalam masalah ASI. Tadi sudah kita bahas pada masa kehamilan, estrogen dan progesteron ini dia naik selama masa kehamilan. Untuk apa naiknya? Untuk perkembangan fisik payudara. Tetapi ketika selama masa kehamilan estrogen dan progesteron ini dihasilkan, dia memiliki efek menghambat sekresi atau pengeluaran dari ASI. Sehingga mungkin kalian pernah dengar ada ibu yang yang menyusui terus kemudian hamil lagi, produksi ASI-nya berkurang. Mengapa bisa berkurang? Karena efek dari estrogen dan progesteron yang diproduksi yang naik selama masa. Terus hormon apa yang berperan untuk ASI, gitu ya, yaitu untuk sekresi ASI yaitu prolaktin. Mengapa dia bisa dikeluarkan? Karena ketika bayi lahir, nah, estrogen dan progesteron yang tadi berasal dari plasenta, salah satunya dia akan turun karena plasentanya juga keluar, sehingga ASI-nya bisa dikeluarkan, ya, karena nggak ada yang menghambat. Ya. Selain prolaktin, hormon yang berperan dalam membantu produksi ASI ada GH atau growth hormone, ada kortisol, ada hormon paratiroid, dan ada insulin. Kesemuanya menyediakan asam amino, asam lemak, glukosa, dan kalsium untuk pembentukan ASI. Sedangkan prolaktin yang menghambat, kalau tadi yang menghambat sekresi ASI produksinya itu bisa estrogen progesteron, untuk menghambat produksi ASI nanti ada prolaktin inhibitory hormon. Ini di pertemuan kita yang pertama. Nah, hormon selanjutnya yang berperan dalam masalah laktasi ya, kita akan bahas. Jadi ketika ibu itu setelah lahir ya, selama masa laktasi, setelah beberapa minggu setelah kelahiran, siklus ovarium yang tadi sudah kita bahas, ya, termasuk ovulasi itu belum normal.
Mengapa? Karena prolaktin tadi dia memiliki efek menghambat produksi GnRH atau gonadotropin releasing hormone pada hipotalamus. Kalau GnRH-nya tidak disekresikan, artinya tidak ada produksi atau sekresi dari LH dan FSH pada pituitari. Sehingga beberapa minggu setelah kelahiran ini mungkin kalian pernah dengar yang namanya KB selama menyusui, gitu ya. Itu terjadi atau berefek selama beberapa minggu setelah kelahiran. Setelah beberapa bulan, nanti LH dan FSH pada pituitari itu normal, walaupun ibunya masih menyusui. Nah, sehingga ibunya tetap bisa hamil nanti ketika proses menyusui. Gitu ya. Terus kemudian selain prolaktin yang berperan adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini dihasilkan atau distimulasi nanti oleh proses menyusui bayi. Jadi kalau nggak disusui, oksitosinnya nggak keluar. Nah, efeknya nanti berbeda dengan prolaktin ya, karena pelepasan oksitosin ini efeknya adalah pada sel mioepitelial pada kelenjar mamai tadi, menyebabkan dia bisa berkontraksi, sehingga memungkinkan ASI yang ada di dalam ductus ini nanti untuk keluar ya dari alveolus. Itu efek dari oksitosin. Sehingga secara umum ada dua hormon yang berperan selama proses menyusui, yaitu ada oksitosin menyebabkan pengeluaran dari ASI, dipicu karena adanya proses menyusui ya yang diterima nanti oleh bagian hipotalamus diteruskan ke posterior ya, bukan anterior. Karena kalau anterior dia menghasilkannya adalah prolaktin. Prolaktin efeknya adalah produksi ASI. Oksitosin pengeluaran. Terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Sudah jelas? Oh, sudah 10.40. Kuisnya saya buka 10.50. Mungkin saya tanya dulu apakah sudah siap untuk belajar dalam waktu 10 menit, atau kalau enggak nanti mungkin bisa saya perpanjang. Gimana? Atau diwakili Mas Komting. Mas Komting gimana? Kira-kira waktu 10 menit cukup untuk belajar? Halo? Atau yang lainnya silahkan. Kalau diem aja saya anggap siap ya, berarti nanti kuisnya saya buka jam 10.50. Gitu. Gimana? 10.50 atau mau diundur? Kalau diundur, baru saya buka jam 12 nanti bisa diakses sampai jam 12.30. Kalau cukup, berarti kita kembali ke rencana semula, kita buka jam 11.50. Gimana? Perwakilan salah satu menjawab? Gimana Mas Komting? Mas siapa namanya tadi? Mas Jordi ya? Jam 12 saja gitu. Oh iya, jam 12 ya, berarti saya atur sekarang ya. Oke, jam 12 ya, oke. Silahkan belajar, selanjutnya nanti kuisnya sesuai dengan request akan saya buka jam 12 ya, untuk bisa diakses nanti sampai jam 12.30. Waktu kuisnya, jadi waktu aksesnya 30 menit, waktu kuisnya 20 menit. Nanti pada tepat jam 12 saya akan membagi password untuk bisa mengikuti kuis pada siang hari ini.